Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu Novita ya. Nah, hari ini kita sudah belajar di buku tema 1H. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir. Nah, jika sudah, kalian siapkan buku tema 1H. Nah, kita akan belajar tentang peristiwa alam. Nah, sekarang Ibu tanya, apa itu peristiwa alam? Peristiwa alam adalah peristiwa yang terjadi pada alam kita, peristiwa yang terjadi pada bumi kita. Contoh dari peristiwa alam salah satunya adalah hujan. Nah, hujan merupakan salah satu contoh peristiwa alam ya. Hujan membuat udara menjadi sejuk. Tanaman pun tumbuh dengan subur jika terkena air hujan, karena hujan turunnya air dari atas langit. Baik, hari ini kita akan belajar di subtema 1 pembelajaran 1-3 tentang peristiwa siang dan malam. Kalian pasti tahu ya, apa perbedaannya siang dan malam? Nah, pintar. Nah, salah satu ciri dari siang hari adalah adanya matahari. Jika malam hari suasananya gelap, sedangkan di siang hari suasananya terang. Nah, nih, langit terlihat terang jika di siang hari. Cahaya matahari menerangi bumi. Sedangkan di malam hari langit menjadi gelap. Oleh karena itu kita memerlukan cahaya lampu. Nah, dan tampak bulan dan bintang di langit. Nah, apa saja perbedaan siang dan malam kita dapat lihat dalam tabel berikut. Yang pertama ada matahari. Di siang hari juga suasananya terang, cuacanya panas, dan di siang hari adalah saatnya melakukan aktivitas seperti bekerja atau sekolah. Sedangkan malam hari kita dapat melihat bulan dan bintang. Suasana di malam hari juga gelap. Kita memerlukan bantuan cahaya lampu. Nah, di malam hari juga suasananya seringkali sejuk atau dingin. Nah, pada malam hari ini juga kita disuruh atau waktunya istirahat atau tidur. Nah, sekarang kita belajar tentang sila Pancasila yang kelima. Nah, kita bisa lihat nih, di sini ada lambang dari sila kelima, ada padi dan kapas. Siapa yang masih ingat bunyi dari sila kelima? Ya, bunyi dari sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, siapa yang masih ingat bunyi Pancasila dari sila pertama? Yuk kita sama-sama membacakan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian semua sudah hafal ya Pancasila. Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan oleh bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan oleh rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan oleh
pohon beringin. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan oleh kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan oleh padi dan kapas. Nah, sekarang kita belajar tentang permainan tradisional. Apa itu Bu permainan tradisional? Permainan tradisional adalah permainan yang biasanya ada pada zaman dahulu dan dia menggunakan bahan-bahan alam, bahan-bahan yang ada dari alam. Nah, contohnya di sini kita bisa bermain boneka. Nah, zaman dulu permainan tradisional ini tidak ada yang bermain HP, tidak ada yang bermain gadget. Anak-anak pada zaman dulu itu tidak ada yang bermain menggunakan internet. Mereka semua menggunakan permainan yang ada di alam. Nah, contohnya lagi di sini ada gobak sodor. Nah, ini menggunakan tanah saja dan halaman. Nah, selanjutnya ada yang bermain tali. Nah, ada lagi bermain enggrang. Dan ada lagi bermain layang-layang. Nah, ini adalah contoh dari permainan tradisional. Siapa yang pernah bermain dari salah satu permainan ini? Pasti yang lebih sering perempuannya ya bermain boneka. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, seringkali kita dapat mengukur benda ya. Siapa yang tahu apa alat yang dapat mengukur benda? Apa namanya? Alat yang dapat mengukur benda. Ya, betul. Ada yang bilang meteran. Ada yang bilang pakai tali, Bu. Nah, jadi selain tali dan meteran, kita dapat menggunakan tubuh kita untuk mengukur benda yang ada di sekitar kita. Kita bisa menggunakan jengkal tangan kita. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan tangan kita jika kita telentangkan seperti pada gambar. Nah, jika ditelentangkan seperti ini tangannya kita sebut dengan depa. Nah, selain jengkal dan depa, kita juga bisa menggunakan bahan-bahan atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya, ada korek api, ada klip kertas, dan juga ada tusuk gigi. Nah, jika kita lihat di halaman 13, di sana Nina sedang mengukur tali menggunakan jengkalnya. Panjang tali karet yang dihitung Nina menggunakan jengkal adalah 28 jengkal. Dan Nina pun menghitung tali ini menggunakan depa. Nah, ternyata tali karet ada berjumlah 3 depa. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, depa dan jengkal ini adalah contoh satuan panjang yang tidak baku atau dia dapat berubah-ubah. Hasil pengukuran ini dapat berbeda ya dengan teman-teman kalian, jadi tidak harus sama. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sekian dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Tugas kalian yang pertama, 1. Tuliskan 3 kata yang berkaitan dengan siang hari. 2. Tuliskan 3 kata yang berkaitan dengan malam hari. Dan yang terakhir, kalian lihat di halaman 15, ada latihan soal. Silakan kalian kerjakan di buku tulis juga ya. Jadi tugasnya dijadikan satu saja di buku tulis. Tugasnya dikumpul di hari Jumat. Silahkan setiap tugas ditulis hari dan tanggalnya ya, agar memudahkan Ibu saat mengoreksi. Baik, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.